Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Muhammad Hafid Fathur Rozi, kerap dipanggil Hafid. Aku merupakan mahasiswa Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi Unisma Malang. Nah, kali ini tujuan aku bikin video adalah untuk memenuhi mata kuliah tugas yang diampu oleh Profesor Hayat, yakni mata kuliah Manajemen Pelayanan Publik. Nah, kali ini tugasku adalah mereview salah satu buku karya beliau yang berjudul Manajemen Pelayanan Publik, yang dimana buku ini itu adalah hasil jerih payah beliau dalam mengarungi ilmu terlebih di dunia sosial dan hukum. Jadi buku ini adalah salah satu buku anak sosum yang dimana buku ini juga sudah disebarluaskan di seluruh platform, baik itu online maupun offline. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan utama, izinkan aku sedikit memberikan pengantar yang dimana pengantar ini juga sedikit membantu aku di dalam durasi aku bikin video review ini. Nah, jadi sebelum ke pembahasan utama, kita terlebih dahulu untuk mereview sedikit pengantar tentang manajemen pelayanan publik yang saat ini sudah mulai berkembang pesat. Dalam dinamika dunia yang sudah mulai berubah, teknologi, inovasi sudah mulai berkembang pesat hingga saat ini. Bahkan pelayanan publik itu bukan hanya sekedar memenuhi kebutuhan masyarakat saja, tetapi lebih dari itu. Bahkan di momen yang sangat krusial ini, harapan masyarakat telah berubah, yang dimana sebelumnya hanya mendapatkan fasilitas yang memadai, tetapi saat ini banyak sekali tuntutan, entah dari segi kualitas, inovasi, dan partisipasi yang sangat tinggi sekali. Bahkan di zaman digital ini, pelayanan publik bukan hanya diukur dari seberapa baik pemerintah memfasilitasi pelayanan yang baik, tetapi sejauh mana pemerintah itu memahami secara betul-betul bagaimana cara merespon, mengantisipasi, hingga memenuhi kebutuhan apa yang masyarakat inginkan dan butuhkan. Perlu diketahui bersama teman-teman bahwasannya pelayanan publik itu merupakan pilar utama bagi negara yang sangat berfungsi dengan baik sekali, yang dimana pelayanan publik itu disediakan oleh pemerintah sering sekali menjadi tolak ukur bagi kemajuan masyarakat. Oleh karena itu, saat ini kita sebagai masyarakat Indonesia harus memahami pelayanan publik sejauh mana mereka berkembang hingga saat ini. Terlebih lagi, sekarang teknologi semakin maju, dunia semakin maju, maka dari itu pelayanan publik harus juga ikut maju supaya seimbang dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Ini akan saya jelaskan sedikit lebih jelas terkait apa itu manajemen pelayanan publik hingga inovasi dalam manajemen pelayanan publik, yang dimana akan saya tuangkan dalam presentasi slide berikut ini. Nah, ini wujud dari buku Manajemen Pelayanan Publik karya Dr. Hayat. Nah, yang pertama adalah definisi manajemen pelayanan publik, yang dimana merupakan sebuah proses yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan yang dilakukan oleh lembaga birokrasi publik untuk memenuhi kebutuhan warga serta sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, selanjutnya ada dasar hukum pelayanan publik yang dimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, mengatur hak tanggung jawab negara dalam memberikan layanan kepada warga negara. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, Pasal 4 menjelaskan prinsip-prinsip pelayanan publik yang setidaknya harus dimiliki, yaitu yang pertama, kepentingan umum, yang kedua, kepastian hukum, yang ketiga, kesamaan hak, yang keempat, keseimbangan hak dan kewajiban, yang kelima, keprofesionalan, yang keenam, partisipatif, yang ketujuh, persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif, yang kedelapan, keterbukaan, kesembilan, akuntabilitas, kesepuluh, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, yang kesebelas, ketepatan waktu, dan terakhir adalah kecepatan, kemudahan dan keterjangkauan.
Selanjutnya di sini ada prinsip pelayanan publik yang dimana ada 7 poin. Yang pertama ada kesederhanaan, yang kedua ada aksesibilitas, yang ketiga ada keamanan, yang keempat ada responsivitas, yang kelima ada partisipasi, yang ketujuh ada transparansi, dan terakhir adalah akuntabilitas. Nah, selain tadi itu, ada UU nomor 25 tahun 2009 juga menegaskan beberapa asas dalam pelayanan publik. Yang pertama ada kepentingan umum, kedua kepastian hukum, ketiga ada kesetaraan hak, keempat keseimbangan hak, dan kelima adalah kewajiban, profesionalisme dan partisipatif tanpa diskriminasi dan transparansi serta akuntabilitas. Selanjutnya ada kualitas pelayanan publik yang dimana di sini merupakan sebuah konsep yang mencakup berbagai jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat sesuai dengan kualitas yang disediakan. Seperti yang disebutkan oleh Profesor Dr. Mahmudi, seorang pakar administrasi publik, bahwa pelayanan publik itu dapat diklasifikasikan dalam 2 kategori utama. Yang pertama adalah pelayanan kebutuhan dasar, seperti kesehatan, pentingnya pendidikan dasar, dan bahan kebutuhan pokok. Lalu yang kedua ada pelayanan umum, seperti pelayanan administratif, pelayanan barang, pelayanan jasa, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya ada pelayanan prima yang dimana tidak kalah penting juga dalam pelayanan publik. Pelayanan prima merujuk pada bentuk aktivitas pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan penerima layanan. Hal ini ditegaskan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003. Lalu apa sih dari tujuan pelayanan prima itu sendiri? Jadi tujuan pelayanan prima itu adalah memberikan layanan yang tidak hanya memenuhi kepuasan masyarakat, tetapi juga mengembangkan kepercayaan terhadap layanan yang disediakan. Yang dimana juga pelayanan prima memiliki 3 konsep utama. Yang pertama adalah konsep sikap atau attitude, yang kedua ada konsep perhatian atau attention, dan yang terakhir adalah konsep tindakan atau action. Nah, selanjutnya ada permasalahan manajemen pelayanan publik. Perlu diketahui bersama bahwa pelayanan publik memegang peran yang sangat penting sekali teman-teman dalam administrasi negara tentunya, karena tujuannya adalah melayani masyarakat. Di Indonesia sendiri, isu pelayanan publik menjadi semakin strategis karena perbaikannya masih terhambat. Nah, dampaknya sangat luas, meliputi ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Pelayanan publik yang buruk dapat menghambat investasi, menyebabkan PHK, dan meningkatkan pengangguran, yang pada gilirannya dapat menimbulkan kerawanan sosial. Perbaikan pelayanan publik diperlukan untuk memperbaiki iklim investasi yang sangat dibutuhkan untuk keluar dari krisis ekonomi itu sendiri. Akan tetapi, meskipun demikian, upaya perbaikan pelayanan publik masih terbatas dan belum optimal. Lalu di PPT ini sendiri terdapat 3 poin utama dalam permasalahan manajemen pelayanan publik. Yang pertama permasalahan pelayanan, yang kedua pandangan ideal pelayanan publik, yang terakhir adalah reformasi birokrasi. Lalu selanjutnya ada standar pelayanan minimal, yang dimana SPM ini adalah istilah dalam layanan publik yang mengacu pada tingkat kualitas dan kuantitas layanan publik yang disediakan oleh pemerintah sebagai ukuran kepuasan masyarakat. Berdasarkan pasal 1 ayat 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, standar pelayanan minimal adalah peraturan yang menetapkan jenis dan kualitas layanan dasar yang merupakan kewajiban pemerintah yang harus diterima oleh setiap warga negara secara minimal. Lalu menurut pasal 1 ayat 7 dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, bahwa standar pelayanan adalah suatu tolak ukur yang digunakan sebagai panduan penyelenggaraan layanan dan sebagai landasan untuk menilai kualitas layanan sebagai tanggung jawab dan komitmen dari penyelenggara terhadap masyarakat dengan tujuan untuk memberikan layanan yang berkualitas, mudah diakses, cepat, terjangkau, dan dapat diukur.
Lalu, apa sih manfaat dari SPM itu sendiri? Jadi, yang telah dijelaskan dalam buku Manajemen Pelayanan Publik bahwa ada beberapa manfaat dari SPM itu sendiri. Yang pertama adalah layanan publik dibangun dengan memberikan jaminan untuk penerapan standar layanan minimum. Yang kedua adalah anggaran yang diperlukan untuk menyediakan layanan publik. Yang ketiga adalah dasar untuk merancang anggaran berdasarkan kinerja. Yang keempat adalah tanggung jawab pemerintah meningkat karena masyarakat dapat mengevaluasi seberapa baik kinerja pemerintah dievaluasi untuk menyediakan layanan publik. Dan yang terakhir adalah standar untuk mengevaluasi keberhasilan pemerintah daerah dalam menyediakan layanan publik itu sendiri. Nah, lalu selanjutnya ada kinerja dan profesionalitas pelayanan publik, yang dimana di sini ada 4 poin. Yang pertama adalah definisi, yang kedua adalah kinerja sektor publik, yang ketiga adalah sumber daya manusia yang sangat profesional sekali, dan yang terakhir adalah kinerja dan kepuasan publik. Nah, 4 poin ini merupakan 4 poin yang sangat penting sekali dalam kinerja dan profesionalitas pelayanan publik itu sendiri. Selanjutnya ada budaya etika dan kode etik dalam pelayanan publik. Di sini saya cantumkan 2 poin. Yang pertama adalah budaya etika dan kode etik pelayanan publik. Yang kedua adalah peranan etika dalam merealisasikan good governance. Oke, saya bahas yang pertama dulu nih. Yang pertama adalah budaya etika dan kode etik pelayanan publik. Bahwa konsep pelayanan publik dapat dipahami dalam 2 pengertian yang berbeda, yaitu sempit dan luas. Dalam konteks sempit, pelayanan publik mengacu pada tindakan penyediaan barang dan jasa oleh pemerintah kepada masyarakat sebagai bagian dari tanggung jawabnya. Hal ini bisa meliputi layanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan sosial lainnya yang dapat disediakan langsung oleh pemerintah atau melalui kemitraan dengan sektor swasta dan masyarakat itu sendiri. Nah, di sisi lain, dalam arti luas, pelayanan publik lebih menekankan pada prinsip-prinsip administrasi publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat umum. Hal ini mencakup pada seluruh proses administratif seperti pembuatan kebijakan, desain organisasi, dan manajemen proses serta hal-hal yang lainnya dengan tujuan memenuhi kebutuhan masyarakat secara holistik. Selanjutnya yang kedua adalah peranan etika dalam merealisasikan good governance. Perlu diketahui bersama teman-teman bahwa pelayanan publik adalah tulang punggung administrasi pemerintahan yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun dalam praktiknya, terdapat tantangan besar terkait dengan implementasi etika dalam penyelenggaraan pelayanan publik di banyak negara, termasuk Indonesia itu sendiri. Nah, masalah utamanya yaitu meliputi kurangnya transparansi, kompleksitas prosedur, dan sikap pelayanan yang belum memadai dari aparaturnya, seperti itu. Nah, di samping itu juga terdapat aspek pelanggaran moral dan etika dari tahap perumusan kebijakan hingga implementasi pelayanan publik yang dimana ini menjadi masalah yang harus segera diatasi. Nah, oleh karena itu, peran etika dalam pelayanan publik itu sangat penting sekali teman-teman dalam mendorong terwujudnya good governance, yang dimana etika tidak hanya mencakup kepatuhan terhadap aturan yang ada, tetapi juga membutuhkan komitmen yang kuat untuk menjaga integritas, transparansi, dan lain-lain sebagainya. Nah, selanjutnya terdapat berbagai jenis definisi dalam kacamata manajemen pelayanan publik. Yang pertama adalah akuntabilitas publik, yang kedua adalah transparansi, yang ketiga adalah partisipasi publik, yang keempat integritas, dan terakhir adalah pelayanan publik. Nah, mungkin sebagian teman-teman tahu definisi dari kelima poin di atas tadi. Mungkin teman-teman bisa meresearch sendiri terkait definisi-definisi 5 poin tersebut. Selanjutnya ada inovasi dan pelayanan publik. Nah, ini adalah slide terakhir yang dimana di sini juga ada 4 poin. Pertama, inovasi. Yang kedua adalah paradigma pelayanan publik. Yang ketiga, klasifikasi, dan terakhir adalah inovasi nasional dan daerah. Lalu apa bedanya sih inovasi nasional dan daerah itu? Jadi, inovasi nasional itu merupakan peranan penting dalam pengembangan ekonomi nasional, yang dimana hal ini menjadi sangat krusial sekali karena inovasi akan mendorong kegiatan industri dan komersial dalam kegiatan ekonomi. Hal ini disebutkan oleh Arnold dan Turok pada tahun 2001. Sedangkan inovasi daerah adalah suatu inovasi yang dilakukan oleh semua tingkat pemerintahan, terkecuali pemerintah daerah itu sendiri.
Yang dimana dengan konsep ini, maka pemerintahan daerah perlu kiranya mengelola potensi daerah secara maksimal, serta perlu juga dilakukan secara efektif, mengingat inovasi di tingkat daerah mengacu pada sebuah pendekatan inovasi yang normatif dan deskriptif dengan cara memahami perkembangan teknologi yang terjadi di daerah tersebut itu sendiri. Nah, itu tadi merupakan PPT slide yang sudah saya buat, yang dimana sudah sedikit menjelaskan secara singkat dan jelas terkait apa itu manajemen pelayanan publik, apa itu pelayanan prima, dan sebagainya. Nah, itu tadi merupakan sedikit review terkait buku manajemen pelayanan publik.